Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Situmeang atau dipanggil dengan Mama Kaleb. Saya persilakan waktu dan tempatnya, Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan untuk saya dapat bersaksi di pagi hari ini. Saya mau mulainya dari mana ya? Saking banyaknya berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tapi pergumulannya juga sungguh luar biasa. Saya sangat diproses habis-habisan. Tapi berkat Tuhan yang saya mau saksikan, di tengah saya menghadapi proses itu, sukacita yang luar biasa Tuhan berikan ke saya. Saya tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Entah kenapa saya sampai heran, kekuatan saya entah dari mana aja. Ya, kalau saya ceritakan nanti semua panjang, tapi saya persingkat. Pokoknya saya sudah mengalami proses yang luar biasa. Hingga saya boleh saat ini bersama dengan kita beribadah. Perjalanan saya, hari Senin saya sudah terbang dari Tanjung Pinang, dari Batam ke Medan. Lalu dari Medan kami bersama-sama dengan Ibu Gembala di sini ke Aceh. Nah, kekuatan Tuhan saja Bapak Ibu. Karena anak saya wisuda, jadi kami bersama-sama dengan Ibu Gembala di sini. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Gembala. Dan anak saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Gembala. Karena dari jauh, Nantulang sudah datang menyaksikan saya wisuda. Berkali-kali dia mengatakan itu, Bapak Ibu. Yang kedua, saya mau menyaksikan kepada Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kalau saya dapat berdiri dengan tegar pagi ini, adalah berkat doa Bapak Gembala buat saya. Yang mana anak saya pertama, mungkin sebagian sudah tahu. Seharusnya dia ke Gorontalo atau ke Aceh karena formasinya banyak Bapak Ibu. Tapi untung Bapak Gembala di sini memberikan pengarahan dan mendoakan. Lalu sampai hari hanya terus dipantau, diingatkan, tanya Tuhan. Lalu anak saya mendengarkannya dan mendengar suara Tuhan itu. Dia tidak jadi ke Gorontalo ataupun ke Aceh. Tuhan langsung mengatakan Kota Bintan. Karena di Bintan formasinya hanya satu Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengatakan di hari terakhir udah jam 10 lewat untuk mengambil Bintan atau Gorontalo atau Aceh. Tapi Tuhan bekerja mendengarkan pengarahan dari tulangnya ya Bapak Gembala di sini. Lalu dia mengambil Bintan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tuhan sangat luar biasa. Memang karena topangan doa sampai hari hanya tes pertama dan tes kedua Bapak Gembala di sini selalu menopang dalam doa. Hingga apa yang terjadi? Tuhan luar biasa. Tuhan membuat anak saya dari 7.000-an pendaftar, sementara dia satu formasi ranking 1 dari 301 orang. Haleluya. Luar biasa. Tes pertama 750 orang, SKB dari 750 301. Tidak hanya sekedar menang CPNS anak saya, tapi Tuhan itu membuat nomor 1, pemecah rekod sebintan. Ranking 2-nya seorang dokter. Sehingga sampai menerima SK hanya 2 perwakilan karena corona. Anak saya ranking 1-nya dan dokter ranking 2-nya. Semua ini
hanya karena berkat doa. Pertama, saya tidak bisa balas Bapak Gembala di tempat ini. Saya hanya bisa menangis kepada Tuhan. Untung ada Bapak Gembala yang mengarahkan supaya Kota Bintan. Karena hanya satu formasi Bapak Ibu. Sementara yang lainnya ada 4, ada 12. Kalau tidak ada ranking 1, ranking 2 masih bisa. Tapi ini hanya 1. Ternyata sudah disiapkan Tuhan buat anak saya. Dan kesaksian anak saya, selama ini belum pernah diminta S1 di kantor tersebut. Yang ada hanya D3 yang diminta setiap pembukaan CPNS. Tapi itulah Tuhan, memang sudah disiapkan. Baru ini katanya yang pertama kali diminta S1 untuk bagian pengawas pembibitannya. Karena anak saya S1 peternakan Bapak Ibu, sama dengan Bang Nando ya. Ya puji Tuhan, itulah perjalanan saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah bersama dengan saya ke Aceh. Saya tidak bisa balas. Tuhanlah membalas dengan 100 kali lipat. Yang kedua, ada sedikit lagi. Di tahun yang sama, anak saya nomor 2, Tuhan buat ranking 1 dari 400-an orang mendaftar P3K. Tuhan loloskan hingga dia menjadi ranking 1 nilai tertinggi di Montalak, di SMP Negeri 1. Sehingga bulan 3 dia sudah menerima SK. Anak saya bulan 4 sudah dilantik juga menerima SK. Inilah sangat luar biasa. Nomor 3 itulah anak saya yang diwisuda di Aceh. Sama-sama kami dengan Ibu Gembala. Karena saya tidak tahu situasi juga. Ya tapi saya bersyukur sekali atas kesediaan hati Ibu Gembala menemani saya berjuang bersama-sama. Karena di Aceh itu harus pakai jilbab segala. Untunglah ada Ibu Gembala. Karena di sana fanatik ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu. Tetaplah saya didoakan. Bapak Gembala khususnya dan Ibu Gembala. Karena besok saya akan terbang hari Senin ya. Medan Batam. Semua ini adalah berkat doa Bapak Gembala. Saya tidak bisa balas ya Bapak Gembala. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Bahwa Bapak Gembala ini terus mendoakan saya. Ketika suami saya pun meninggal, saya berseru-seru menangis. Saya merasa tidak mampu tanpa topangan doa Bapak Gembala. Entah kenapa dipakai Tuhanlah Bapak Gembala berhenti untuk menangis. Saya langsung berhenti Bapak Ibu. Karena banyak hal yang saya pikirkan. Karena saya juga mengajar, saya bukan pegawai. Tetapi di tengah ketidakmampuan saya dapat memuliakan anak 3. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan doa dari Bapak Gembala yang selalu mengarahkan, berikan support. Apalagi anak saya nomor 3 di kuliah di pelayaran. Pertama masuk sudah tes, sudah menang di negeri Universitas Malayati. Dibutuhkan uang puluhan juta. Dari mana uang saya? Saya bukan pegawai. Saya pengabdian dalam mengajar sudah 16 tahun. Tapi itulah Tuhan. Di luar pemikiran saya, Tuhan adakan semua. Lalu saya bertanya, berdoa kepada Bapak Gembala. Dari mana bantu saya? Puluhan juta saya butuhkan uang. Tapi puji Tuhan, Bapak Gembala dipakai untuk itu. Sehingga bisa anak saya kuliah di universitas, yaitu Malahayati Pelayaran. Kalau tidak ada puluhan juta tadi, anak saya gagallah menjadi seorang mahasiswa Universitas Malahayati Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kalau saya menangis sukacita. Saya tidak bisa balas kebaikan-kebaikan Tuhan dan kebaikan kesediaan hati Bapak Gembala serta Ibu Gembala. Saya tidak bisa balas. Tuhanlah memberkati. Haleluya. 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 Diberkatilah Ibu Mama Kaleb. Diberkatilah senantiasa sepanjang kehidupan Ibu dengan anak-anak yang menjadi anak penghiburan. Bahkan Ibu diberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan bela, Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan segala sesuatunya Ibu ya. Percaya Tuhan itu Allah yang tidak pernah meninggalkan Ibu. Amin. Sudah terbukti bahwa kasih Tuhan itu nyata. Haleluya. Juga kita semua kita percaya ini suatu pelajaran ya dari kesaksian dari Ibu Situmeyang.
bahwa setiap orang tua pasti mendapatkan anak-anak penghiburan. Haleluya. Anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan, anak yang berhasil menjadi kepala bukan ekor. Amin. Jadi orang tua yang diberkati Tuhan, anak yang orang tua yang penuh hikmat, kebijaksanaan, orang tua yang takut akan Tuhan, yang membimbing anaknya untuk lebih dekat dengan Tuhan, dipakai Tuhan di akhir zaman ini dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya.